Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas, Mbak, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faza Fatimupina dengan NIM G00240889. Saya berasal dari SGD A6 dengan ASLab Mbak Fasya. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang laporan praktikum anatomi 2.2 kardiovaskular yang bagian pertama, ya. Ini adalah uh, yang bagian superior. Pertama, yang bagian eksternal dulu itu ada terdiri dari os atau tulang dan kartilago. Untuk yang os itu di sini ada os nasal. Nah, terus untuk kartilagonya itu ada beberapa seperti kartilago alaris mayor, kartilago alaris minor, terus kartilago septinasi dan proses lateralis kartilago septinasi. Tuh. Nah, ini untuk yang regio dan apertura. Nah, untuk regio itu ada tiga. Pertama ada vestibularis nasi, ada regio respiratory dan regio olfaktory. Nah, untuk aperture itu ada dua. Pertama adalah nares. Nares itu yang menghubungkan dengan bagian luar. Terus adalah coana. Coana itu yang akan menghubungkan dengan faring. Atau lebih tepatnya adalah nasofaring. Selanjutnya bagian yang konka dan meatus. Nah, konka ini adalah kayak lukan-lukan yang di sini. Ini konka. Ini konka. Ada tiga konka di sini. Dan meatus itu adalah kayak ruangan yang terbentuk karena lekukan tersebut. Pertama yang konka itu ada konka nasalis yang superior, konka nasalis yang media, dan konka nasalis yang inferior. Sedangkan untuk meatus itu ada pertama itu yang paling atasnya adalah recessus penoetmoidalis. Yang sini itu meatus nasi superior dan sini meatus nasi media dan meatus nasi inferior. Nah, untuk regionya, untuk yang bagian-bagiannya itu pertama di recessus sphenoethmoidalis itu di situ adalah ada tempatnya sinus sphenoidalis. Sedangkan di meatus nasi superior itu adalah cellulae ethmoidalis yang posterior. Untuk yang meatus nasi media itu di sini ada namanya bulla ethmoidalis. Nah, di sini tuh nanti ada cellulae ethmoidalis yang media. Terus habis itu di sini ada namanya hiatus hiatus semilunaris. Di sini tuh di situ ada tempatnya namanya sinus maxillaris. Nah, terus yang di depan ini ada namanya infundibulum. Nah, itu tempatnya cellulae ethmoidalis yang anterior dan sinus frontalis. Terus berlanjut ke yang meatus nasi yang inferior. Di situ ada namanya ductus nasolacrimal atau tempatnya muaranya dari ductus nasolacrimal yang akan ke mata. Tuh. Nah, di sini ini adalah sinus-sinus yang di sekitar hidung. Pertama ada sinus frontalis, terus ada sphenoethmoidalis, ada sinus sphenoidalis dan sinus maxillaris. Nah, fungsi dari sinus ini adalah untuk pertama itu untuk supaya berat tengkorak itu bisa lebih ringan. Terus habis itu untuk fluktuasi suhu dan lain-lain. Tuh. Lanjut untuk yang vaskularisasi. Nah, vaskularisasi itu pertama itu aliran darah dari arteri karotis interna dan eksterna. Ada cabang yang eksterna dan interna. Untuk yang eksterna itu sphenopalatine, palatin mayor, labialis superior, dan ramus lateralis nasi. Untuk yang interna itu ethmoidalis anterior dan ethmoidalis posterior. Nah, vena-vena hidung punya nama yang sama dan berjalan berdampingan dengan arterinya. Untuk inervasinya itu sensorik penciuman itu dari nervus olfactorius atau satu. Untuk yang umum itu ada nervus ophthalmicus yang ethmoidalis anterior dan posterior, dan ada nasopalatin cabang dari 52 atau nervus maxillaris. Untuk otonom itu ada facialis dan maxillaris. Nah, di sini tuh ada namanya plexus Kieselbach. Nah, itu adalah kayak yang rentan untuk mimisan atau epistaxis. Itu terdiri dari beberapa arteri seperti arteri sphenopalatine, arteri palatin mayor, arteri labialis superior, dan arteri ethmoidalis yang anterior. Tuh. Nah, lanjut ke yang faring. Faring ini ada beberapa muskulus yang panjang, long. Pertama ada salpingofaring. Salpingofaring itu ini. Terus ada selofaring. Selofaring itu yang bagian ini, dan palatofaring ini yang bagian sini. Nah, fungsinya apa sih? Untuk elevasi laring dan faring saat menelan itu. Pertama itu untuk yang paling dekat dengan nasus itu sendiri, yaitu adalah nasofaring itu tinggi VC1 dan sampai 2. Di situ ada beberapa ruangan seperti pertama optae. Optae itu yang menghubungkan dengan nasofaring dengan kavitas timpanika telinga. Terus ada tonsil faringnya. Itu adalah di mukosa dinding posterior nasofaring pembesaran ini dikenal dengan hipertrofi adenoid. Tapi kalau misalnya untuk saat remaja itu akan mengecil gitu.
Terus ada torus tubarius itu peninggian di posterior dan superior optae, dan torus levatorius itu peninggian di inferior optae yang bentuk musculus levator velipalatin. Terus di sini ada recessus pharyngeus, terus di dorsal torus tubarius dan manjang ke atas atap faring. Nah, terus ada limfoidnya namanya tonsil tubaria. Terus kita lanjut ke yang orofaring. Orofaring itu setinggi VC 2 sampai 3. Nah, terus ada beberapa bagian penting. Pertama ada arcus palatoglossus, itu pelipatan mukosa dari anterior fossa tonsillaris. Itu terbentuk karena musculus palatoglossus. Terus ada arcus palatopharyngeus, itu pelipatan di posterior fossa tonsillaris, itu desakan dari musculus palatopharyngeus. Terus ada fossa tonsillaris cekungan di antara arcus palatoglossus dan arcus palatopharyngeus. Nah, terus di situ ada namanya tonsil palatin. Terus di situ ada valicula epiglotica. Valicula epiglotica itu di sini nggak kelihatan kalau sini. Nah, fungsinya apa sih? Untuk menerima benda-benda yang tumpul supaya nggak ketelan gitu. Terus bagian terakhir itu ada laryngofaring. Laryngofaring itu di sini ada fossa piriformis, itu supaya di kanan kiri dari laryngofaring itu untuk menampung benda tajam. Terus adductus laryngis itu untuk pintu masuk dari laring tersebut. Next ke laring. Nah, laring ini terdiri laring ini ada namanya kartilago di sini, ada tiroid, cricoid, terus ada apiklotis, terus habis itu ada yang cuneiform dan arytenoid dan corniculata dan lain-lain. Nah, ini ada cavitas laringis. Cavitas laringis itu untuk yang berkaitan dengan suara kita. Pertama itu di situ ada plica vestibularis, itu di situ ada ligamen vestibularis, terus ada rima vestibularis di antara plica vestibularis. Terus di sini ada plica vocalis, yaitu untuk yang suara kita, untuk menghasilkan suara. Nah, di plica vocalis itu ada ligamen vocalis dan musculus vocalis. Nah, di antaranya itu ada rima glotidis. Nah, di antara plica vestibularis dan plica vocalis itu ada namanya ventriculus laryngis. Nah, itu di situ ada sacculus laryngis untuk lubrikasi suara kita gitu. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.